Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Biokimia yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai uji enzim amilase dan uji aktivitas dehidrogenase. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Ulan Muktiana Kusuma, yang pada hari ini bertugas sebagai moderator dan juga menyampaikan mengenai tujuan dan kesimpulan dari uji enzim amilase dan uji aktivitas dehidrogenase. Kemudian ada Muhammad Yosef Firdaus yang akan menyampaikan mengenai pendahuluan dan prinsip kerja dari uji enzim amilase. Kemudian ada Mutiara Indah Pratiwi yang akan menyampaikan mengenai alat, bahan, dan cara kerja dari uji enzim amilase. Lalu ada Nurul Lia Fatimah Az-Zahra yang akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan dari uji enzim amilase. Lalu ada Nabila Aulia Horenisa yang akan menyampaikan mengenai pendahuluan dan prinsip kerja dari uji aktivitas dehidrogenase. Selanjutnya ada Hilda Gina Adawiyah yang akan menyampaikan mengenai alat, bahan, dan cara kerja dari uji aktivitas dehidrogenase. Dan yang terakhir ada Sofia yang akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan dari uji aktivitas dehidrogenase. Baiklah, langsung saja pada uji yang pertama, yaitu uji enzim amilase. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa enzim amilase ini dikenal juga sebagai air liur atau saliva. Nah, tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui aktivitas enzim amilase yang dipengaruhi oleh suhu. Lanjut pada bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendahuluannya, ini enzim memiliki tenaga katalistik yang luar biasa dan biasanya lebih besar dari katalisator sintetik. Spesifitas enzim sangat tinggi terhadap substratnya. Tanpa pembentukan produk samping, enzim merupakan unit fungsional untuk metabolisme dalam sel, bekerja menurut urutan yang teratur. Sistem enzim terkoordinasi dengan baik, menghasilkan suatu hubungan yang harmonis di antara sejumlah aktivitas metabolik yang berbeda. Enzim meningkatkan laju reaksi atau katalis sehingga terbentuk kesetimbangan kimia antara produk dan reaksi. Pada keadaan yang setimbang, istilah reaksi dan produk tidaklah pasti dan bergantung pada pandangan kita. Dalam keadaan fisiologi yang normal, suatu enzim tidak mempengaruhi jumlah produk dan reaksi yang sebenarnya dicapai tanpa kehadiran enzim. Jadi, jika keadaan kesetimbangan tidak menguntungkan bagi pembentuk senyawa, enzim tidak dapat mengubahnya. Suatu enzim hanya dapat bekerja spesifik pada satu substrat untuk suatu perubahan tertentu. Misalnya, sukrase akan menguraikan rafinosa menjadi melibiosa dan fruktosa, sedangkan oleh emulsin rafinosa tersebut akan terurai menjadi sukrosa dan galaktosa. Apabila suhu terlalu tinggi, struktur 3 dimensi enzim akan rusak, sehingga substrat tidak lagi dapat terikat dengannya. Dengan demikian, enzim tersebut tidak akan dapat menjalankan fungsinya lagi sebagai biokatalisator. Pada umumnya, denaturasi ini bersifat tidak terbalikan atau permanen. Lanjut, ada prinsip kerjanya. Mekanisme kerja enzim amilase terdiri dari 2 tahap, yaitu degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa menjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan secara tidak acak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula alat dan bahan pada enzim amilase. Yang pertama, kamera pribadi berjumlah 1, yang kedua tumbukan berjumlah 1, yang ketiga penangas air berjumlah 1, yang keempat larutan iodin secukupnya, yang kelima nasi secukupnya, yang keenam plastik berjumlah 6, yang ketujuh enzim amilase secukupnya, yang kedelapan pengukur waktu berjumlah 1, yang ke-9 wadah berjumlah 10, dan yang terakhir gelas aqua berjumlah 1. Selanjutnya, cara kerja pada enzim amilase. Yang pertama, tidak dipanaskan. Sampel ini yang pertama ditumbuk lalu dicampurkan iodin. Langkah pertamanya yaitu
Tumbuk terlebih dahulu sampel tersebut, boleh diberi air atau tidak. Dan yang saya lakukan ini diberi air. Lalu berikan iodin dan amati perubahan tersebut. Pada sampel yang kedua, yaitu yang ditambah saliva. Yang pertama, tumbuk terlebih dahulu sampel tersebut, kemudian berikan air, lalu tambah saliva, lalu berikan iodin dan amati perubahan tersebut. Pada percobaan yang ketiga, yaitu pada sampel dikunyah. Yang pertama, dikunyah terlebih dahulu sampel tersebut dengan interval 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Lalu berikan iodin dan amati perubahan tersebut. Kedua, yaitu yang dipanaskan. Yang pertama, sampel yang ditumbuk. Percobaannya yaitu tumbuk terlebih dahulu sampel tersebut, boleh diberi air. Lalu panaskan di penangas air. Lalu berikan iodin dan amati perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, yang ditambah saliva. Tumbuk terlebih dahulu sampel tersebut, kemudian berikan air, lalu tambah saliva, lalu dipanaskan di penangas air, lalu berikan iodin dan amati perubahan tersebut. Pada percobaan yang ketiga, yaitu yang dikunyah. Yang pertama, dikunyah terlebih dahulu sampel tersebut dengan interval 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Lalu panaskan di penangas air. Lalu berikan iodin dan amati perubahan tersebut. Perlakuan pertama yaitu dengan menumbuk nasi dan langsung ditetesi dengan iodin. Hasilnya, nasi tersebut menjadi berwarna hitam. Itu artinya karbohidrat ataupun amilum yang merupakan polisakarida terdeteksi oleh iodin dari warna tersebut. Pada perlakuan yang kedua mendapatkan hasil kompleks warna hitam juga. Meskipun perlakuan yang dilakukan berbeda dari yang pertama, penambahan saliva berfungsi sebagai enzim, di mana mengandung enzim amilase. Amilase merupakan enzim yang bertugas sebagai katalisator sistem pencernaan dalam proses hidrolisis amilum yang menghasilkan glukosa atau maltosa. Jika amilum atau sampel tersebut sudah ditambah enzim amilase, seharusnya ketika ditetesi iodin, maka kompleks warna yang terlihat bukanlah ungu atau biru. Karena ketika amilum yang ditambahkan enzim sebagai biokatalis akan menghancurkan ikatan polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida. Itu artinya iodin tidak dapat mendeteksi adanya amilum ketika sudah ditambahkan enzim. Pada perlakuan ketiga, nasi ditumbuk kemudian diberi saliva serta ditetesi iodin, mendapatkan hasil kompleks warna ungu kehitaman. Nah, hal tersebut terjadi karena enzim amilase yang terdapat pada saliva kurang sehingga belum bisa menghancurkan ikatan polisakarida dari nasi. Pada perlakuan keempat, nasi ditumbuk, kemudian ditambah saliva, lalu dipanaskan ke dalam penanggas air, lalu ditetesi dengan iodin. Hasil yang didapat adalah kompleks warna berwarna ungu. Karena faktor yang mempengaruhinya yaitu produksi enzim yang kurang atau pemanasan yang tidak menyebabkan ikatan polisakaridanya terpecah. Nah, pada perlakuan yang terakhir, yang kelima, cracker dikunyah dalam nasi dikunyah dalam 3 waktu yang ditempuh, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Ketiganya menunjukkan hasil yang sama, yaitu kompleks warna hitam. Hal tersebut disebabkan oleh enzim amilase yang diproduksi sedikit atau waktu yang ditempuh kurang lama sehingga membuat ikatan amilase menjadi maltase atau glukosa. Pada perlakuan selanjutnya, nasi dikunyah dalam 3 waktu, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Lalu masing-masing dipanaskan ke dalam penanggas air. Ketiganya menunjukkan hasil yang sama, yaitu kompleks warna hitam. Nah, di sini menandakan bahwa ikatan polisakarida belum terpecah
walaupun sudah diberikan katalis enzim dan juga pemanasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Nah, pada perlakuan yang terakhir, yang kelima, cracker dikunyah dalam nasi dikunyah dalam 3 waktu yang ditempuh, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Ketiganya menunjukkan hasil yang sama, yaitu kompleks warna hitam. Hal tersebut disebabkan oleh enzim amilase yang diproduksi sedikit atau waktu yang ditempuh kurang lama sehingga membuat ikatan amilase menjadi maltase atau glukosa. Pada perlakuan selanjutnya, nasi dikunyah dalam 3 waktu, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Lalu masing-masing dipanaskan ke dalam pedanggas air. Ketiganya menunjukkan hasil yang sama, yaitu kompleks warna hitam. Nah, di sini menandakan bahwa ikatan polisakarida belum terpecah, walaupun sudah diberikan katalis enzim dan juga pemanasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Baiklah, kesimpulan dari uji enzim amilase ini bahwa enzim amilase dapat bekerja secara optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius. Lanjut saja pada uji yang kedua, yaitu uji aktivitas enzim dehidrogenase. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa enzim dehidrogenase ini berperan penting dalam mengubah zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Nah, adapun tujuan dari uji ini yaitu mengetahui aktivitas enzim dehidrogenase di dalam air susu. Kemudian ada bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama saya akan menjelaskannya terlebih dahulu, yaitu tentang pendahuluannya, di mana si enzim ini adalah molekul protein yang berperan sebagai biokatalisator dan berfungsi untuk katalis reaksi-reaksi metabolisme. Nah, di mana yang berlangsung pada makhluk hidup. Nah, komponen makromolekul ini hampir semua enzim berupa protein kecuali ribozim. Nah, si ribozim ini tersusun dari NRA yang berfungsi sebagai katalisator. Nah, si enzim ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya dari beberapa himpunan ahli biokimia menjadi 6 kelompok. Yang pertama, oksidoreduktase, yang kedua hidrolase, yang ketiga liase, yang keempat transferase, dan yang kelima ligase, dan yang terakhir adalah isomerase. Nah, oksidoreduktase ini adalah berperan untuk menambah dan memutus atom H pada gugus kimia suatu molekul. Sedangkan pada kelompok transferase adalah berperannya itu memindahkan dan atau menambah H2O. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas tentang prinsip kerja dari aktivitas enzim dehidrogenase, di mana kinerja suatu enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substrat, suhu, pH, kofaktor, dan inhibitor. Nah, pada kondisi optimum, laju reaksi enzimatik ini akan bertambah sering dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Nah, sebaliknya, jika laju reaksi ini dapat mencapai konstan bila jumlah bertambah sampai lewati batas kemampuan enzim. Nah, pada kondisi optimum ini laju reaksi enzimatik dan bekerja secara optimum sehingga diperoleh produk yang lebih banyak. Perkenalkan, nama saya Hilda Gina Adawiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat, bahan, dan cara kerja pada aktivitas uji dehidrogenase di dalam air susu. Alat yang digunakan yaitu 3 tabung reaksi, 1 pipet tetes, dan 1 penangas air mendidih. Kemudian bahan yang digunakan yaitu 15 ml air susu, 9 tetes metilen blue, 6 ml parafin cair, dan 2 ml formaldehid 0,4%. Dan untuk cara kerjanya, pertama-tama disiapkan 3 tabung reaksi yang kemudian masing-masing dari tabung tersebut diisi 5 ml air susu. Lalu ditambahkan 3 tetes metilen blue pada masing-masing tabung. Kemudian pada tabung 2 dan tabung 3 ditambah 1 ml formaldehid 0,4%.
Kemudian ditambahkan 2 mili parafin cair pada semua tabung dan simpan tabung pada penangas air mendidih selama 10 menit dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian amati indikator yang akan muncul. Baik, untuk selanjutnya, pada percobaan aktivitas enzim dehidrogenase di dalam air susu ini, adapun hasil pengamatan yang didapatkan, yaitu pada percobaan ini enzim bekerja mengoksidasi substrat dengan melepaskan hidrogen dari substrat. Nah, hidrogen itu bereaksi dengan methylene blue. Dan telah terbukti bahwa dalam susu itu terdapat banyak enzim dehidrogenase, karena terlihat pada tabung nomor 1. Yaitu menghasilkan perubahan warna biru muda yang sangat pekat dibandingkan dengan yang lainnya. Sampailah pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari uji aktivitas enzim dehidrogenase bahwa enzim dehidrogenase dapat bekerja secara optimal ketika formaldehid tersedia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan secara umum bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.